Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sila kita mengundang hadirnya malaikat-malaikat Allah untuk mendoakan kita, yaitu dengan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkirim doa kepada orang-orang kita cintai, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga, masyarakat, saudara-saudara kita seiman di seluruh penjuru dunia. Kita doakan, insyaallah dengan kita saling mendoakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kita, mencintai kita, dan memberikan kita derajat yang tinggi di sisinya. Mari sekali lagi kita awali pengajian kita dengan membaca 3 ayat terakhir agar kita mendapatkan doanya para malaikat Allah, sebagaimana Rasulullah sabdakan, barang siapa yang membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr yang diawali dengan ta'awudz, maka wakkalallahu sab'una alfu malakan, Allah mewakilkan, Allah memerintahkan 70.000 malaikat Allah turun kepada orang yang membaca ayat tersebut. Untuk apa 70.000 malaikat itu? Mendoakan kita hingga sore hari kalau kita baca pagi hari, mendoakan kita hingga pagi hari kalau kita baca dia malam hari. Mu andin temati jelo niki kelem niki, kata Nabi dalam tamalang ayat niki, mata syahidan, hitung itu mati syahid fi sabilillah. Demikian janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sangat yakin Nabi itu tidak pernah dusta. Setiap ucapannya pasti benar, siddiq. Dan saat ini kita berada di Masjid As-Siddiqi. Nama itu adalah doa, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kita diberikan nama masjid kita oleh sesepuh kita, guru kita, pengguru Masjid Siddiq, ini menjadi doa bagi seluruh jamaah siapapun yang masuk di masjid ini menjadi orang-orang yang jujur, siddiq. Amin, Allahumma amin. Mari a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Selanjutnya kita mengamalkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda melalui istrinya Aisyah, tuba, beruntunglah besok pada hari kiamat, liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, bagi orang yang menemukan catatan amalnya, rapot kehidupannya
buku-buku catatan amalnya itu terdapat banyak istighfarnya, dari halaman 1 sampai halaman kesekian ribu. Jadi setiap hari ini ada lembaran-lembaran catatan, laporan kehidupan kita dicatat rapi oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, besok pada hari kiamat orang itu akan bahagia sekali, beruntung sekali. Dari halaman pertama buku catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu mari kita beristighfar. Ya, kalau bisa jangan kurang 100 kali setiap hari. Kalau 100 bagi 5, subuh ya 20 kali, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, jadi 100 istighfar sehari. Nabi saja tidak pernah kurang 70 sampai 100 kali setiap hari. Nabi yang sudah dijamin ampunan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu Rasulullah. Tidak ada dosanya, Rasulullah sudah diampuni semua oleh Allah. Toh Nabi juga tidak pernah kurang 100 kali istighfarnya kepada Allah. Apalagi kita yang banyak dosanya, mestinya 1000 kali sehari. Nah, mari kita istighfar ya, 10 atau 20 kali, baru kita lanjut selawat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbulan wa wasi'li rizqan tayyiban wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Selanjutnya kita salawat kepada Rasulullah. Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Dengan paling mulia jemaah di akhirat nika, kata Nabi, orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Jadi mari salawat kepada Rasul itu menyertai setiap gerak dan langkah kita, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Ketika kita ingat Nabi, salawatlah ya. Sekurang-kurangnya salawat itu ketika nama Nabi disebut, kita katakan sallallahu alaihi wasallam, bukan SAW. Jadi kalau SAW tidak dapat pahala. Sallallahu alaihi wasallam, nulis di WA SAW tidak dapat pahala, tapi kalau sallallahu alaihi wasallam baru dapat pahala ya. SWT subhanahu wa ta'ala singkatannya. Nah, jadi kalau baca itu ya dibaca jangan SWT tapi subhanahu wa ta'ala, SAW sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu baru dapat pahala ya. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita salawat ya, 10 kali. Satu salawat kata Nabi Allah balas 10 kebaikan.
Man shalla alayya salatan, saya solawat jok aku sekali doang, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan bersolawat kepadanya, Allah balas satu salawatnya dengan 10 kebaikan. Berarti kalau 10 kita berikan kepada Nabi, salawat pada Nabi, Allah balas 10 berarti 100 ya, 100. Kalau kita 100 berarti 1000 dan seterusnya ya. Lebih banyak lebih baik. Ya, karena kita mau ngaji, kita 10 aja ya salawat Anda. Mari Bapak Ibu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Muhammad ya Rasulullah. Ishfa' lana fi hawaijina dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita berkirim Fatihah kepada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, seluruh masyarakat kita, umat Islam dimanapun mereka berada, di darat, di laut, di udara yang saat ini sedang bepergian. Kita doakan mereka semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang sedang sakit Allah segera berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan sehingga dapat kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Yang telah berbaring di liang lahatnya Allah jadikan alam barzahnya taman-taman surga, berbahagia di sana, mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak pada hari kiamat kita semua tanpa kecuali bersama-sama dengan orang-orang kita cintai. Allah izinkan kiranya kelak kita masuk surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari kita menunggu tibanya waktu Isya, mari kita beriktikaf di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dengan niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi supaya nilai duduk kita ini berlipat-lipat ganda. Bento mau pahala ngaji, bento mau pahala i'tikaf, bento mau pahala silaturahim, bento mau pahala doa zikir, bento mau pahala hidupan rumah Allah Ta'ala niki.
yang disebut dengan memakmurkan masjid. Oke, mari kita perbaharui niat kita. Kalau yang belum niat ya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ndek dait bahasa Arabna sajak ke i'tikaf di masjid ni karena Allah. Cukup di atente niki. Niat itu bahasa hati. Nggih Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan kajian kita tentang sholat khusyuk. Kemarin kita sudah bahas di mana kitab ini mengatakan ini adalah disusun oleh Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali dan disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ya, mensyarah kitab ini mengatakan wa'lam annal istihdaru naw'ani, ketahuilah bahwa menghadirkan hati dalam sholat itu naw'ani, dua macam. Kan sholat itu baru dikatakan khusyuk itu harus mencapai 4 macam kemarin. Yang pertama menghadirkan hati, yang kedua menundukkan anggota badan kita, kemudian syuhudul aqli, pikiran kita memahami apa yang sedang dibaca oleh lisan kita, apa yang sedang dilakukan oleh anggota badan kita, dan wahudu'un nafsi, kita menundukkan nafsu kita, angan-angan kemelik-kemelik menjerumus kepada kemungkaran itu kita tundukkan, kita kalahkan, ya. Kita hanya fokus menerjemahkan apa yang sedang kita baca, apa yang sedang kita lakukan. Itulah kurang lebih yang namanya sholat khusyuk itu. Nah, sekarang ulama ini menekankan kepada istihdharul qalbi. Dalam sholat menghadirkan hati itu dibagi dua katanya ini, yaitu istihdharu haqiqiyun wastihdharu urfiyun namanya, ya. Menghadirkan hati secara hakikat, secara hakiki, dan menghadirkan hati secara urfiyun, secara garis besar, secara umum, ya, secara umum. Apa nih maksud dengan istihdhar hakikiyun, menghadirkan hati secara utuh, secara hakikat itu, yaitu ayyastahdhira suratas sholati tafsilan, bahwa kita menghadirkan surah sholat itu, gambaran sholat itu, dari nganjeng sampai salam, dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum itu secara utuh kita selalu menghadirkan hati kita dengan tenganjeng atente terpaut kepada berdiri itu adalah rukun sholat. Ketika Allahu Akbar, hati kita hadir di situ bahwa kita sedang melakukan rukun sholat qauli, yaitu takbiratul ihram. Ngangkat tangan Allahu Akbar, ini sunnah fi'liyah namanya, ya. Nah, sunnah ngangkat tangan itu sunnah. Timak tendi angkat timak sah sembahyang tu. Lagu mendik kena Allahu Akbar, mendik terbaca takbiratul ihram dia sah. Kenapa? Karena kata-kata Allah apa tu rukun qauli namanya, rukun qauli.
Okay? Tapi mengangkat tangan itu, bersedekap itu namanya sunnah fi'liyah, sunnah hayat, ya, pekerjaan sunnah. Namun narak jemaah serminang dah dengan sembahyang ndik berselekap, ndik nangkat timah. Yang penting dia baca Allahu Akbar, timah ndik berselekap, ndik nangkat timah, sah sembahyang. Sehingga angkat timah berselekap niki sunnah. Jelas niki. Jadi ketika sholat niki, bagian demi bagian sholat itu dari rukunnya, sunnahnya selalu hati kita ikut di situ. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, angan itu dayana nang gelamang. Allahu Akbar angan itu molan. Allahu Akbar tu KLU. Allahu Akbar tu medas angan itu bukan. Jadi namanya khusyuk itu apa yang kena gawe si awak ni atin tu milu ya. Andin sunnah atinnya kena one sunnah. Namun ucapan sunnah qauliyah. Namun pegawaian orang angkat timah selekap ini sunnah fi'liyah. Ya. Tapi kalau ucapan Allahu Akbar rukun qauli namanya, rukun qauli. Ingat, sak rukun Allahu Akbar sekali doang. Selebihnya dari berdiri ke ruku, kemudian sami Allah, kemudian Allahu Akbar ke sujud, itu sunnah qauliyah. Timak terpaku membisu tidak masalah di situ, walaupun kita tidak bersuara apa-apa. Sekali wajib takbir Allahu Akbar ketika masang niat aja Allahu Akbar, ketika takbirul ihram saja yang wajib, namanya rukun qauli. Jadi atin ketua connect gitu ya. Nah, iya kena khusyuk secara haqiqiyun, khusyuk secara utuh. Hati kita menghadirkan surat as-sholat, gambar sholat itu utuh diterjemahkan oleh hati kita. Ya kena hakikiyun. Nah, ini di sembarang dengan tahu niki. Tentunya disinilah orang yang punya ilmu yang bisa seperti ini, yang suruh ngaji, ambosa tak tahu. Arak dua tahu tekanggo iri tipak dengan dua doa kanggo iri ya. Pertama dengan setabiang ilmu oleh Allah Ta'ala mu amalahna ilmuna. Si kedua dengan setabiang harta si Allah Ta'ala mu kaduna hartana jok Allah Ta'ala jalan Allah. Itu kanggo iri niki. Iri dengan ni sugih mu bilang julun bersedekah. Nah, mungkin niki tetenak niki si masjid nu ya membangun tahu niki lek sebelah utara. Mari bangun surga kita Bapak Ibu dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah. Sehingga harta milik kita bukan yang kita simpan di bank, bukan yang ATM kita yang gendut itu bukan harta kita. Harta milik kita itu harta yang kita temui nanti di akhirat. Atau nang diri sesak semen jok balin Allah Ta'ala niki. Kita di sini banyak tempat kita mengantarkan rezeki kita Bapak Ibu untuk Allah, untuk surga. Ada madrasah, ada masjid, ada jalan, fasilitas umum lainnya. Itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk mengantarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pira jak mampu ente selonjor besi, selembar sepandek sila niki yang masih kurangan niki tukang niki ya. Ia tu dah serminang, oh ni arak kepeng kulit teni aku. Kanggo dekat mana? Pada Allah, ya Allah, di sini saya punya satu tiang ini di rumahmu ini. Tolong ganti dengan 1000 tiang. Boleh kalau pada Allah Bapak Ibu. Sedekah minta ganti kepada Allah boleh Bapak Ibu, boleh. Jangan minta sama manusia, minta ya Allah saya sudah sedekah 1 tiang rumahmu ini.
kau ganti rezeki saya berlipat ganda, boleh. Kalau pada Allah, Allah itu suka kepada orang yang memohon, minta terus. Beda jok manusia, yang tengenjang oleh manusia, sekali emah, 2 kali emah, 3 kali emah, 4 kali antan diri orang ngendang ini. Itu kalau kepada manusia. Tapi kepada Allah, ya senang Allah Ta'ala tendengin. Musila lagi ndak ada mantu doang. Oh, harus pemilu itu. Mana-mana semeter besi, mana-mana semeter sepandek. Kira ajina tuan panitia niki. Tiang tong tengiraan doang soal niki. Insyaallah pemilu saya dah mana-mana selembar sepandek. Nggih. Lagu tengiraan dulu niki. Bapak Ibu, Nabi berpesan lagi, mengatakan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Kurang apa lagi Rasulullah mempromosikan surga kepada kita, Bapak Ibu. Nabi itu membuat kita, menyuruh kita yakin dengan sabda-sabdanya itu. Nah, bentuk keyakinan kita, ikut kita dalam membangun. Jadi Nabi katakan, man bana masjidan, saya milu bangun masjid, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan baitan. Apa baitan? Bale, istana. Bale itu kan ukuran kita, ukuran paling belik betean nih. Ya, ukuran paling belik. Tapi ukuran Allah itu tidak bisa kita ukuran tipe 21, tipe tidak bisa. Allah itu maha luas. Ya. Jadi surganya sekit-sekit dengan demak akhirat di surga niki, be yang kan mampu penentang de nyerminang ye wah milik de mesak de, be yang kan mampu sepengengat, bahasa tengah sepengengat, ye milik satu orang, dan di situ berjejeran bidadari, wildan mukhalladun. Kalau kita baca Al-Waqiah itu kan, jadi di surga itu ada namanya hurun ain. Bidadari itu bernama hurun ain. Hurun ain niki Bapak Ibu, marah surah Ar-Rahman niki, kamu nginem pedas hurun ain niki tamu lek urat-urat belum niki, ampun ya. Kemudian katanya di situ urban atroba, ya. Kemudian dia tidak pernah tua, dia akan selalu kelihatan cantik bidadari itu. Dan di surga itu Bapak Ibu tidak ada orang buang hajat. Bukan di narak WC di surga, cuma di narak WC di surga. Sudah mobil tante, maaf, tante naik Ustaz itu ya. Di narak orang naik di sana, tidak ada orang buang hajat di surga itu. Jadi isi perut kita ini kalau sudah kenyang itu cukup dengan kentrap rang balik. Dan kentrap kita itu terbuk tenu lebih harum daripada min rihil misik, atyabu min rihil misik, lebih harum daripada kasturi. Masya Allah. Jadi lebih harum daripada minyak wangi yang paling wangi. Mungkin kalau orang jengkol, orang bau jengkol, kalau orang apa merambun bok ya. Tapi kalau di surga itu mbok niki atyabu min rihil misik, lebih harum daripada misik, haruman yang paling harum, paling wangi. Nah sila lamun tertentu melihat surga niki makin Sleman bangun surga niki lamun tertira bersedekah sila. Kan mah populer hadis niki, yang yakin kulo sudah hafal niki. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Lamun mati anak Adam niki putus jalan pahalanya kecuali 3 jalan. Yang pertama shadaqatin jariyah. Wah demilu nyumbang semen, wah demilu nyumbang besi, wah demilu nyumbang karpet, wah demilu nyumbang Quran, wah demilu nyumbang madrasah, jalan, kuburan, fasilitas umum lainnya, bangun sumur, gitu. Ini luar biasa.
ya. Jadi itu akan mengalir sepanjang zaman. Itu Rasulullah yang mengatakannya, jariyah. Jariyah artinya mengalir. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi melantang semakin kita ngaji, ilmu bermanfaat, kita terus sebarluaskan, itu akan mengalir pahalanya. Dan yang ketiga adalah waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Jadi kita ini andil, ya, ikut andil membuat anak-anak generasi kita soleh. Insya Allah kita kecipratan pahalanya itu malah, ya, beli pahala andin 1000 santri, wah mau jamin niki, masya Allah, kalikan saja sekali nekena Allahumma, jadi 1000 kali itu, apalagi 1000 kali, kali sekian banyak santri yang sudah kita jamin itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Mungkin kita pernah nyumbang Al-Quran, ya, nyumbang Quran 10 Quran ini dibaca, dipelajari sampai dihafal oleh anak-anak. Selama itu pahala juga mengalir kepada kita. Dan seterusnya Bapak Ibu. Sekali lagi, makin niki kita tirak niki si panitia masjid niki ya tembangun niki le utara masjid niki ampun sayang inges, sayang bersih, sayang sholah balin Allah Ta'ala niki, ya, namun tah percantik makmurkan rumah Allah, maka kita nanti insya Allah akan dijamu di akhirat itu dengan sangat istimewa, ya. Nah niki ini rempet niki pengajian tuh Bapak Ibu, sengaja karena tadi yang dibisik-bisikan oleh panitia niki, namun bau pada pengajian promosi yang sekali niki. Ya, yang tugas yang ini sudah mempromosikan, mengajak, ya. Siapa tahu ada yang terpanggil. Mungkin nanti ada yang WA, berapa kurangnya itu? Saya tanggung semua. Alhamdulillah. Oke, sila hubungi panitia. Dia tu mampu luwek mana-mana selonjor. Dia tu mampu selonjor setengah. Dia tu mampu setengah mana-mana tenaga atau doa. Nenek kaji delancaran pembangunan dan seterusnya. Okay? Jadi kita ini diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istihdaru haqiqiyun, menghadirkan hati saat sholat secara hakiki, secara utuh adalah seluruh gambaran sholat dari berdiri sampai assalamualaikum itu diterjemahkan oleh hati kita, ya. Tapi itu butuh ilmu. Nah kalau kita belum punya ilmunya sampai di situ, ada khusyuk yang kedua namanya istihdaru urfiyun, menghadirkan hati secara umum bahwa kita ini sedang menghadap Allah dari berdiri sampai salam. Memang kita tidak bisa memerinci apa maksud berdiri, apa maksud ruku, apa maksud i'tidal, apa maksud subhanallahil azim, apa maksud dan seterusnya karena terbatasan ilmu. Secara urfiyun saja bahwa ini saya sedang menghadap Allah, maka saya harus perhatikan berdiri saya, ruku saya dengan baik dan benar. Itu urfiyun secara umum. Mungkin di sini kita mungkin belum tahu secara terperinci, ya, karena keterbatasan ilmu kita, maka kita terus belajar. Mungkin hari ini kita baru mengerti pada Fatihah kita, besok tambah pada ruku kita subhanallahil azim, besok tambah sami Allah liman hamidah, tahu terkenana sampai dengan assalamualaikum. Okay? Makanya ngaji itu jangan sebentar, ngaji itu tulus zaman, kata ulama, sepanjang zaman. Hanya maut yang memisahkan kita dari majelis ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sabda Nabi. Tuntut ilmu agama itu sejak gendongan sampai masuk liang lahat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab. Oke, jadi Bapak Ibu, pesan terakhir adalah, ya, tadi mudah-mudahan dari jamaah yang hadir ini besok ikut membantu dengan dananya, kalau tidak mampu dengan tenaga, ya.
bahwa panitia pembangunan emperan di sebelah utara ini butuh bantuan kita semua. Mudah-mudahan tepat selesai, bahkan sebelum peringatan Maulid Nabi, kalau bisa sudah berdiri megah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab, ilaihil marja'i wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, kami selalu memohon cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Jadikan kami selalu mencintai setiap amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.